saya Maya, mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas 3 tutorial online mata kuliah Public Speaking kelas 518. Jangan lupa ditonton ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu membangun kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum bagi kalangan introvert. Kenapa saya memilih untuk membahas topik ini? Karena banyak dari kita sebenarnya punya kemampuan besar, tetapi sering kali terhalang oleh rasa gugup dan kurang percaya diri. Sebelum lanjut, saya mau tanya sedikit nih. Siapa di antara teman-teman yang ada di sini pernah diminta maju ke depan kelas, tapi tiba-tiba kamar menjadi dingin, suara bergetar, atau bahkan pikiran menjadi kosong? Ya, hampir semua orang pernah merasakannya, termasuk saya pun dulu pernah merasakan hal itu. Bahkan saat diminta maju ke depan kelas untuk perkenalan diri saja, rasanya jantung kayak mau copot dan ingin cepat-cepat duduk kembali. Tapi dari pengalaman itu saya belajar satu hal penting. Kalau pendiam bukan berarti tidak bisa berbicara di depan umum. Banyak orang berpikir, kalau mau menjadi pembicara hebat itu harus orang yang ekstrovert, yang pandai berbicara, supel, dan percaya diri. Padahal pada kenyataannya tidak selalu begitu, teman-teman. Orang introvert pun bisa menjadi pembicara hebat, asalkan apa? Asalkan tahu caranya membangun kepercayaan diri dan melatih kemampuannya. Introvert biasanya berpikir lebih dalam sebelum berbicara. Dan tahu tidak, itu sebenarnya kelebihan loh teman-teman. Tapi memang terkadang rasa cemas itu sering sekali muncul. Entah takut salah, takut dinilai, atau bahkan takut menjadi pusat perhatian. Tapi tenang saja teman-teman, untuk mengatasi rasa kekhawatiran tersebut, ada 3 cara sederhana yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, pahami bahwa rasa gugup itu wajar. Hampir semua orang pernah merasa gugup. Bahkan pembicara profesional pun masih gugup sebelum tampil. Yang kedua, melatih diri secara bertahap. Misalnya, mulai berbicara di lingkungan kecil seperti berani menyapa teman terlebih dahulu atau berani menyampaikan pendapat saat ada kelompok diskusi. Yang ketiga, ubah pola pikir. Jangan fokus akan takut kesalahan, tetapi fokus pada pesan yang ingin kita sampaikan. Teman-teman, selain 3 cara tersebut, ada beberapa fakta menarik yang dapat membuka pandangan kita dan membuktikan bahwa rasa gugup ini sangat sekali umum. Yang pertama, berdasarkan penelitian dari Universitas Padjadjaran, tipe kepribadian introvert memiliki korelasi positif dengan kecemasan pada mahasiswa di Bali, dengan nilai korelasinya 0,364. Artinya apa? Artinya semakin introvert seseorang, semakin tinggi pula rasa cemas saat tampil berbicara di depan umum. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa angkatan 2021 berada di angka 26,78 dan termasuk dalam kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak sekali mahasiswa di luar sana yang masih merasa gugup saat tampil berbicara di depan umum. Dan yang lebih menarik lagi, data dari Supportive Care ABA menyebutkan sekitar 72-75% populasi dunia mengalami ketakutan berbicara di depan umum. Jadi, kalau kita masih merasa gugup, percayalah kita tidak sendirian. Bahkan sebagian orang di dunia pun pernah merasakannya. Dari semua data itu, kita bisa menyimpulkan bahwa rasa gugup ini bukan kelemahan, melainkan bagian alami dari proses belajar.
Yang membedakannya hanyalah apakah kita berani melangkah meskipun ada rasa takut atau memilih diam dan kehilangan semua kesempatan. Kunci menjadi pembicara hebat bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi berani melangkah meskipun ada rasa takut. Karena setiap orang, termasuk introvert, memiliki potensi untuk menjadi pembicara hebat. Asalkan apa? Asalkan mau melatih diri dan percaya pada kemampuannya sendiri. Tidak peduli seberapa pendiam kita, yang terpenting adalah berani untuk memulainya. Saya berharap setelah ini teman-teman yang merasa pendiam ataupun introvert bisa mulai percaya pada dirinya sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil saja teman-teman, seperti menyapa teman terlebih dahulu, menyampaikan pendapat di kelas, atau berani berbicara di rapat organisasi. Sedikit demi sedikit, rasa keberanian itu akan tumbuh menjadi kekuatan. Ingatlah teman-teman, diam bukan berarti lemah dan pendiam bukan berarti tidak mampu. Karena dari keheningan tersebut sering lahirlah kata-kata bermakna yang dapat menginspirasi banyak orang. Demikianlah pidato yang saya sampaikan hari ini. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.